Apa yang dilakukan oleh Khozinuddin ini, menurut hemat saya ini hanya tudingan kelas warung dan kepercayaan kelas dewa sebenarnya ya, kepercayaan diri kelas dewa. Bayangkan saja kalau dia menuding Pak Jokowi mengarahkan penyidik, tentu yang menjadi pertanyaan paling sederhana di dalam dunia hukum itu kan jelas sekali. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, buktimu itu di mana, Khozinuddin? Sebab dalam hukum, menurut Andi Hamzah bahwa opini tanpa alat bukti itu bukan argumentasi hukum, melainkan potensi fitnah. Inilah yang kita sayangkan karena seorang pengacara, dia lebih memainkan posisinya seolah-olah sebagai seorang politisi yang terus-menerus membangun opini di media sosial. Artinya kalau yang dipakai itu perasaan bukan pembuktian. Sekali lagi ini bukan pengacara, tapi ini adalah merupakan pembaca tarot politik. Ini tidak bisa ini dikatakan diskresi, tapi ini adalah arahan penyidik yang mengikuti Solo dan inilah yang sewenang-wenang. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa apa yang diambil oleh polisi itu sebenarnya apa yang diambil jangan Pak, saya dulu. Ya nanti Bapak Pak, saya dulu Pak. Itu ada pidana. Saya ingin ingatkan para bapak. Saudara bisa mengenalkan saya tidak? Enggak bisa, saya nggak akan Saudara ini mantan Kapolres tapi silakan Anda mau ngomong silakan. tidak punya adab. Karena yang disampaikan oleh Bapak itu adalah kesalahan pada masyarakat. Program ini program host, bukan program Bapak Polisi, bukan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan bahwa tidak punya adab. bahwa Anda itu menyampaikan kesalahan pada masyarakat dan memberikan pernyataan-pernyataan yang ngawur dan berbahaya bagi masyarakat. Sikap pejabat atau mantan pejabat seperti saudara. Baik. Jadi sekali lagi tidak bisa ini dikatakan diskresi, tapi ini adalah arahan penyidik yang mengikuti Solo dan inilah yang sewenang-wenang. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa apa yang diambil oleh polisi itu sebenarnya apa yang diambil jangan Pak, saya dulu. Saya dulu Pak. Ya nanti Bapak Pak, saya dulu Pak. Itu ada pidana. Saya ingin ingatkan para bapak. Saudara bisa mengenalkan saya tidak? Enggak bisa, saya nggak akan mengenalkan. Karena silakan Anda mau ngomong silakan. Karena yang disampaikan oleh Bapak itu adalah kesalahan pada masyarakat. Program ini program host, bukan program Bapak Polisi, bukan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan bahwa Anda itu menyampaikan kesalahan pada masyarakat dan memberikan pernyataan-pernyataan yang ngawur dan berbahaya bagi masyarakat. Dan ini lucu sebenarnya ya, sekaligus sangat menyedihkan. Si Tompel ini bicara seolah restoratif justice itu disuruh oleh Jokowi, diatur oleh Jokowi. Luar biasa, seolah-olah dipencet dari Solo tombolnya. Oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau Arianto Sutadi menelanjangi Khozinuddin yang memang congornya tidak bisa dijaga, sahabat. Sebab RJ itu saya kira adalah diskresi penyidik, kemudian itu saya kira diatur oleh Perpol ya, yang tidak butuh izin presiden, apalagi mantan presiden. Artinya di sana tidak ada kewenangan Jokowi sama sekali. Jadi kalau si Tompel ini masih ngotot, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia tidak paham hukum, yang kedua pura-pura tidak paham demi untuk mempertahankan narasinya. Dan dua-duanya sama-sama memalukan. Sebab menurut hemat saya, SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi karena memang unsur pidana tidak terpenuhi, alat bukti lemah, dan itu adalah proses hukum yang sah. Karena itu menurut Profesor Romli Atmasasmita bahwa hukum pidana itu tidak boleh dipelintir untuk memuaskan dendam politik. Nah, ini yang terjadi pada si Tompel Khozinuddin ini. Kita tahu bahwa sekali lagi ormas HTI-nya kan dibubarkan di masa Pak Jokowi. Jadi wajar kalau dia dendam menggunakan kasus Roy Panci ini sebagai alat untuk berupaya keras mempermalukan Pak Jokowi. Nah, cuma masalahnya adalah karena kubu mereka ini betul-betul mau menumbalkan Pak Jokowi secara politik. Nah, begitu hukum tidak memenuhi skenario mereka, makanya mereka langsung berteriak bahwa Pak Jokowi menginstal polisi. Dan sekali lagi sahabat,
ini bukan kritik ya, tapi ini amukan karena kalah sebenarnya yang dipertontonkan oleh si Tompel Kosinuding ini. Ini yang saya maksudkan kesombongan intelektual. Jadi dia merasa paling benar, tetapi anti fakta. Sementara Pak Arianto Sutadi pasti bicara berdasarkan struktur hukum, berdasarkan regulasi, berdasarkan prosedur dan fakta. Nah, si Tompel yang namanya orang yang kalah, ya pasti pandangannya itu selalu curiga. Sehingga apa yang disampaikan di media sosial, di depan TV kalau diwawancarai, ya kecurigaan terus. Karena memang targetnya adalah bagaimana membuat rakyat ragu, bagaimana membuat masyarakat ini terus saja berpikir bahwa jangan-jangan memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, karena dia berupaya keras bagaimana supaya mereka para pemburu ijazah ini satu sama lain berbenturan. Padahal kalau kita menilai dari informasi yang sudah beredar viral, mereka ini memang sudah lama pecah kongsi. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bang Damai Hari Lubis dan itu dikonfirmasi oleh Ibu Kurnia. Karena satu-satunya di dunia ini seorang pengacara yang memecat orang yang dia dampingi, ini si Tompel Kosinuding ini yang dia pecat Egy Sujana sebagai klaimnya. Nah, itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu wajar kalau Bang Egy Sujana juga lompat pagar menyelamatkan dirinya, karena bagi dia seluruh orang-orang yang selama ini dia temani berjuang, ini berjuang karena dendam, bukan karena mencari kebenaran. Oleh sebab itu hari ini Bang Egy Sujana, saya yakin melihat informasi yang begitu brutal ini beredar liar, pasti ketawa-ketawa saja, karena biar bagaimanapun dia sudah lepas dari pentersangkaan. Dan kemarin kita lihat bagaimana dia naik mobil mewah di Malaysia. Itu kan sindiran keras sebenarnya terhadap para pemburu ijazah ini. Apalagi ada bahasa Bang Egy pada saat mau meninggalkan tanah air. Itu saja yang merasa sok jagoan itu, silahkan melawang Pak Jokowi. Dan itu sebenarnya adalah bahasa yang secara tidak langsung memberikan alarm bahwa hati-hati, kalian tidak akan kuat melawan yang namanya Jokowi. Sekali lagi sahabat, Jokowi ini harus diakui memang orang hebat. Prabowo saja 2 kali tumbang. Kalau Prabowo tidak mau berteman dengan Jokowi, dia tidak jadi presiden hari ini. SBY saja 10 tahun jadi presiden. Kalau kita bandingkan hari ini, jauh lebih luar biasa Pak Jokowi menempatkan anaknya sebagai wapres. Sementara SBY, AHY saja tidak bisa dia menangkan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu wajar saja kalau Roy CS ini dia dianggap sebagai pion yang digerakkan oleh orang-orang yang punya kepentingan besar untuk merungkatkan keluarga Pak Jokowi melalui kasus ijazah palsu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.